Oke, Assalamualaikum anak-anak. Bahas lagi terkait bagian kedua mengenai periode Gerakan Nasional Indonesia, di mana adanya Gerakan Pemuda. Munculnya organisasi pemuda yang menunjukkan sifat kedaerahan masih berdasarkan daerahnya anak-anak, daerah Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Organisasi pemuda pertama kali yang munculnya bernama Trikoro Darmo, yang didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo pada 1915. Di mana nantinya Trikoro Darmo ini berubah nama lagi menjadi Jong Java. Nah, kan berganti nama menjadi Jong Java. Selain Jong Java, organisasi pemuda lainnya ada Jong Sumatera Bon, ada Jong Ambon, ada Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, tugas kalian tulislah di kolom komentar isi dari Sumpah Pemuda sebagai presensi hari ini. Setelah gerakan pemuda, maka akan muncullah gerakan perempuan. Gerakan wanita dimulai pada masa era Raden Ajeng Kartini, memperjuangkan emansipasi perempuan atau emansipasi wanita melalui surat-suratnya Raden Ajeng Kartini yang lalu ditulis dan dijadikan satu buku yang bernama Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, di mana Raden Ajeng Kartini ini menganggap bahwa perempuan pun bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selain Raden Ajeng Kartini, ada pula Dewi Sartika yang membentuk Sakola Kisri di Bandung. Pada 25 sampai 28 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta yang hasilnya membentuk PPI, Perserikatan Perempuan Indonesia, yang berubah nama lagi menjadi PPI, Perhimpunan Istri Indonesia dan Istri Sadar. Pada 28 sampai 31 Desember 1929 muncullah Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia. Menghasilkan Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta dengan berjuang memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia. Jadi, fokusan mereka adalah membangun pendidikan bagi perempuan dan menyamakan derajatnya dengan perempuan lainnya. Karena apa? Masih banyaknya perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak anak-anak. Hanya perempuan-perempuan yang mendapatkan gelar atau yang berada di lingkungan elit saja atau berada di wilayah bangsawan yang bisa mendapatkan pendidikan, sedangkan perempuan biasa tidak bisa mendapatkan pendidikan. Nah, ada periode radikal, ada beberapa hal periode radikal. Di sini ada 5 hal. Pengaruh revolusi Rusia 1917, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia Pertama, tidak terwujudnya janji November atau November Belofte yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johann Paul van Windhoek. Keempat, adanya perubahan dan peraturan Ringkering-Regelgement pada pasal 11 pada tanggal 1 September 1919, lalu penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Muncullah yang namanya Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia ini bernama Indische Vereniging. Didirikan di negeri Belanda pada 1908 yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada 1922, menggunakan nama Indonesia Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Jadi, ini merupakan perhimpunan Indonesia yang berkecimpung dalam dunia politik. Pada 1925, Indonesia Vereniging mengganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden pertama Indonesia, anak-anak. Kegiatan Perhimpunan Indonesia ini diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra, kemudian menjadi Indonesia Merdeka pada 1924. Ini koran ya anak-anak, majalah koran yang dimana berisi tentang tulisan-tulisan dari Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada 1927, Perhimpunan Indonesia didirikan pada 1927 oleh Insinyur Soekarno, memiliki 3 asas: self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, mekanisme menghapus
kemiskinan. Nah, kegiatan Perhimpunan Nasional Indonesia ini menyelenggarakan kursus pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar, Persatuan Indonesia atau Batavia, dan Benteng Priangan atau Bandung. Jadi, kalau di Jakarta ada Persatuan Indonesia dan di Bandung ini Benteng Priangan, dan mengadakan rapat-rapat umum. Pada 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap pemimpin PNI termasuk Insinyur Soekarno. Pada saat diadili, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato pembelaannya yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan yang ditolak dan Insinyur Soekarno tetap ditahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Penjara ini masih ada ya anak-anak sampai sekarang. Selanjutnya ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan PKI karena sudah sangat-sangat terkenal ya anak-anak. Didirikan pada 23 Mei 1923, awalnya bernama Indese Sosial Demokratis Vereniging Inc. yang didirikan pada 1914. Pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh PKI ini bernama Alimin dan Musso. Ingat, PKI Madiun 1948 dipimpin oleh Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Sudah pasti anak-anak kalian sudah tahu pasti. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan pemberontakan, pemogokan buruh, pemberontakan di Pulau Jawa, dan pemberontakan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, aksinya tersebut PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh kolonial Belanda. Nah, selanjutnya perjuangan dalam Volksraad. Fraksi nasional yang didirikan Muhammad Husni Tamrin pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Selanjutnya ada petisi Sutarjo dicetuskan oleh Sutarjo Soekarto Hardikusumo dengan tujuan menyusun rencana pemberian kepada Indonesia satu permintaan yang berdiri sendiri dalam batang pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda. Mosi Tamrin yang dikeluarkan oleh Muhammad Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang sudah tidak dianggap dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, ada 3 hal pada periode bertahan. Ada Taman Siswa, ada Partai Indonesia Raya, dan Partai Gabungan Politik Indonesia. Nah, anak-anak, kalau Taman Siswa ini berdasarkan atau berbasis terkait pendidikan, sampai sekarang masih ada terkait Taman Siswa, Partai Indonesia Raya, dan Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, inilah organisasi-organisasi yang dimana mencoba bertahan dalam pergerakan nasional. Oke anak-anak, sekian dari Ibu bahasan hari ini. Jangan lupa tugasnya tulis di kolom komentar YouTube-nya. Oke? Assalamualaikum anak-anak.